Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, atau malam Pak Ridwan. Perkenalkan, saya Agung Andrianto Raharjo dengan NIM 811420459 dari Rombel 9, kelas Rabu jam 3 sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik antara dua negara dari pecahan Uni Soviet. Negara tersebut yaitu Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina sendiri itu dikabarkan dari tahun-tahun sebelumnya itu memang terjadi konflik secara terus-menerus. Konflik itu disebabkan adanya beberapa faktor yang sehingga keadaan semakin memanas pada saat ini. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi adanya konflik ini karena yaitu perebutan dari wilayah Crimea. Wilayah Crimea ini sendiri terletak di negara Ukraina. Oleh karena itu, Rusia ingin memperebutkan kembali wilayah Crimea ini dan menguasai wilayah tersebut. Berdasarkan sumber, wilayah Crimea itu sendiri memang diklaim memiliki berbagai sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, ambisinya dari Rusia ini ingin menguasai wilayah tersebut itu sangat besar. Tidak hanya sumber daya alamnya saja yang sangat besar dan melimpah, tetapi wilayah Crimea itu merupakan wilayah yang sangat strategis dari jalur perdagangan internasional yang menghubungkan ke Uni Eropa. Maka dari adanya beberapa faktor tersebut, kedua negara itu saat ini masih mengalami konflik antar negara tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini kondisinya konflik tersebut itu memuncak kembali dan memanas. Dan pada bulan-bulan kemarin itu pihak Rusia sendiri mengirimkan sejumlah atau ribuan pasukan militernya ke area perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Rusia sendiri mengirimkan ribuan militernya beserta kendaraan militer yaitu berupa tank, artileri, alat peluncur rudal, dan kendaraan militer lainnya yang menjaga area perbatasan tersebut. Dari adanya pihak Rusia yang menempatkan militer dan alatnya itu menyebabkan Ukraina ini mengalami suatu ketakutan. Ketakutan itu disebabkan atau berpikir bahwa nantinya Rusia akan melakukan sebuah invasi atau bermanuver kepada Ukraina. Oleh sebab itu, Ukraina sendiri saat ini merasa sangat terancam dengan keberadaan pasukan itu yang ada di perbatasan. Dari adanya kondisi Ukraina yang semakin terancam, keberadaannya itu membuat AS dan sekutunya itu tidak tinggal diam dengan kondisi anggota barunya dari sekutu tersebut, yaitu Ukraina. AS dan sekutu atau NATO-nya itu kemudian mengirimkan sejumlah pasukan militer dan alat tempurnya ke daerah Ukraina atau Laut Hitam yang diklaim nanti akan terjadinya suatu manuver yang dilakukan oleh Rusia. Dengan adanya pasukan AS dan NATO yang mengirimkan pasukannya kepada wilayah tersebut, yaitu di wilayah sekitaran Laut Hitam Ukraina, maka Rusia kembali sangat memanas dengan keberadaan pasukan-pasukan itu. Dengan keberadaan pasukan sekutu dan Amerika tersebut yang berada di wilayah Ukraina, dikhawatirkan kepada pihak Rusia sendiri, pihak sekutu nantinya itu akan membangun markas militer yang berada di Ukraina. Hal ini merupakan suatu kekhawatiran yang sangat besar jika hal tersebut terjadi. Dan jika dilihat dari pihak Amerika Serikat dan NATO sendiri, merupakan suatu keuntungan jika markas militernya dapat dibangun di wilayah anggota baru dari NATO tersebut, yaitu Ukraina. Dan seiring dengan terjadinya atau kondisi konflik yang sangat memanas ini, maka pada minggu kemarin itu dilakukan suatu pertemuan antara Presiden dari Rusia, yaitu Vladimir Putin, dengan Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden. Pertemuan tersebut itu dilakukan secara virtual dan pertemuan itu tentunya membahas mengenai konflik tersebut yang saat ini kondisinya sangat-sangat memanas. Dari pihak Amerika Serikat sendiri dan pihak Rusia itu kabarnya itu saling memberikan ancaman. Kita lihat terlebih dahulu dari posisi Amerika tersebut memberikan ancaman kepada pihak Rusia itu jika Rusia benar-benar melakukan suatu manuver atau invasi ke negara Rusia dan terjadi suatu peperangan, maka Amerika Serikat yang secara garis besar itu yang menguasai ekonomi dunia itu mengancam kepada Rusia akan melakukan suatu sanksi ekonomi bagi negara Rusia tersebut jika terjadi peperangan yang ada di perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Ancaman tersebut memang diberikan kepada Rusia oleh Amerika Serikat agar mencegah
militer Rusia itu yaitu sendiri seperti tadi melakukan manuver. Tetapi Rusia tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat itu. Justru presiden dari Rusia tersebut, Vladimir Putin, itu juga memberikan suatu ancaman dan memberikan peringatan kepada Amerika Serikat dan sekutu untuk menarik seluruh pasukan militernya dari negara Ukraina. Jika pasukan militernya tersebut tidak ditarik, maka Rusia akan benar-benar menang dan menginvasi ke Ukraina. Itulah suatu alasan dari ancaman yang diberikan Amerika kepada Rusia. Dan peperangan itu jika benar-benar nantinya terjadi antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan sekutu dan Amerika tersebut, akan berdampak besar dan tentunya menyebabkan perang dunia yang ketiga. Perang dunia ketiga itu suatu ancaman yang besar bagi penduduk bumi. Jika peperangan tersebut terjadi, maka nantinya akan melibatkan seluruh negara yang berada di dunia itu saling berperang, satu sama lain memperebutkan suatu wilayahnya atau menginvasi wilayah lain dengan kepentingan untuk ekonomi negaranya sendiri itu. Bukan tidak mungkin jika Rusia dan sekutu tersebut terjadi peperangan, maka dari pihak atau aliansi dari Rusia tersebut ikut membantu Rusia dalam menghadapi sekutu, dan itu menyebabkan suatu peperangan dan kekacauan yang sangat besar di muka bumi ini. Bukan tidak mungkin di perang dunia ketiga ini seluruh senjata nuklir akan diluncurkan dan itu menyebabkan suatu kiamat bagi penduduk bumi. Bukan tidak lain nantinya akan berimbas kepada Indonesia sendiri, akan radiasi yang disebabkan dari senjata nuklir itu sendiri dan bahayanya itu kepada penduduk bumi itu sendiri. Oleh karena itu, dari adanya konflik ini, maka harus segera benar-benar diselesaikan antara Rusia dan Ukraina dan pihak sekutu. Dengan adanya konflik tersebut, maka Rusia Ukraina tersebut harus melakukan suatu perdamaian agar mencegah terjadinya peperangan yang menyebabkan hancurnya muka bumi nantinya. Dan jika hal-hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka peperangan dunia ini ketika ini bukan tidak mungkin nanti akan benar-benar terjadi, dan yaitu awal dari kehancuran muka bumi. Adanya teknologi nuklir yang semakin berkembang pada era saat ini, dan Indonesia pun harus siap dengan kondisi apapun nantinya jika hal-hal itu benar-benar terjadi. Itulah pandangan menurut saya terhadap konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan pasukan sekutu. Mungkin cukup sekian. Bila ada kesalahan dalam penjelasan maupun pengucapkan kata-kata kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.